kabar nih kalian di rumah? Seperti biasa aku di sini akan memperkenalkan diri dulu nih. Masih dengan aku Dinda, tapi aku nggak sendiri nih. Aku ditemani sama perempuan cantik. Siapa sih nih? Halo. Dengan Mbak siapa? Dian. Oke, dengan Mbak Dian. Oke. Iya. Jadi kita berdua di sini akan. Gue pulang nggak dianggap. Ternyata Ada penampakan, guys. Ya ampun. Jadi begini ya penonton Awas Channel ya. Ini kalau yang muda sama yang tua udah nggak akur, suka begitu tuh mancingnya tuh. Aduh. Kalian berdua. Iya dong. Berarti saya udah bisa adil dong ya. Waduh, bahaya nih. Lagian dikenalin cuma istri doang, masa gua nggak dikenalin? Dia kesini karena gua ngajak. Oh gitu. Oke. Bukan bapak yang diajak sama saya. Iya, gimana sih? Oke guys, jadi kita berdua di sini nih mau unboxing seputar gadget. Oh, bertiga. masih berdua aja. Iya, aduh sorry. Aduh sorry, nggak kelihatan. Susah orang kalau gelap itu emang kasat mata ya. Oke, nah ternyata kita bertiga nih, tapi sama siapa sih nih? Ya masa nggak tahu sih ini kan Siapa sih? Aldebaran sama Andin. Arya Saloka. Arya Saloka. Bukan. Jadi di Awas Channel ini sedang kedatangan bintang tamu yaitu Bang Nadiem dan juga istri nih. Oke, kita juga di sini bintang tamu merangkap penonton bayaran ya. Jadi kita juga yang la ye, la ye. Aduh, bayarannya nasi kotak ya. Oke, sebenarnya aku mau nanya nih ke Om Nadiem kira-kira. Wah, dipanggilnya Om ya Allah, kesannya gue. Kakak, Mas. Oh, kakak. Oke, kita mau nanya nih ke Kakak Nadiem kira-kira tahu apa aja sih seputar gadget? Ya tahu banyak lah. Gue kan copet handphone. Daerah mana, Bang? Jadi gue ngecek dulu tuh. Makanya salah satu favorit channel itu Awas Channel buat ayah. Karena kalau ayah katakan ayah pengen mau beli handphone atau lihat perkembangan gadget terbaru apa, buka tuh Awas Channel. Di situ reviewnya lengkap banget. Iya. Detail ya. Detail. Betul banget guys. Jadi Awas Channel adalah merupakan salah satu YouTube channel favoritnya Bang Nadiem dan istri nih. Gimana nih kalian buat kalian? Tapi kalau dia udah nonton Awas Channel, gue omelin. Kenapa tuh? Besoknya minta ganti gadget biasanya. Waduh, bahaya. Ya ada yang terbaru tuh ya. Yang itu baru 3 bulan. Waduh, bahaya, nggak boleh. Nggak apa-apa dong, kan rezeki suami kan juga dari doa istri Iya, kan. betul banget. Ya Allah doain deh biar tiap bulan kita ganti handphone. Jadi kalau misalkan kalian mau ngerengek-ngerengek ke suami, kuncinya harus nonton Awas Channel ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita di sini tuh sebenarnya mau unboxing dari gadget terbaru nih. Yaitu apa nih kira-kira nih? Ini ada Xiaomi 12T 5G. Jadi kalian harus nonton terus Awas Channel, saksikan review dan unboxing lengkapnya. Jangan kemana-mana ya, setelah ini akan kita unboxing. Langsung aja nih kita mau ke sesi unboxing. Kita persilahkan untuk bintang tamu kita untuk unboxing nih. Ini sekarang kita anggap loh ya. Biasanya kalau kita udah unboxing, itu biasanya milik kita. Nggak begitu sekarang konsepnya. Kan siapa yang membuka dia yang memiliki. Jangan cuma di rumah doang unboxing. Di Iya, sini juga. Harus jatuh juga unboxing. Ini Xiaomi 12T ya. Iya betul. Waduh. Coba dalamnya ada Ada apa apa aja nih? sih? Kita lihat. Kita lihat dulu di sini. Bisa nggak? Ayah tuh kalau beli handphone kan apa-apa enggak beliin handphone dong ayah. Coba sini dibantu. Dibantu boleh. Maklum tangannya pendek. Dibantu. Biasanya kalau ngebantuin gini ada maunya nih Bang Nadiem. Iya. Pulang Iya. minta beliin nih. Itu dia gue udah khawatir sebenarnya. Dia yang semangat banget. Ntar begitu lihat tayangan ini, ya bagus juga tuh ya. Bagus juga nih. Xiaomi mau dong. Bahaya. Nah, udah Oke. dibuka segelnya. Ini masih disegel ya. Kita buka lagi nih. Stiker label-labelnya. Ya, label-labelnya. Ya. Belum. Satu lagi nih. Nah, semangat banget ya istrinya bukanya. Curiga nih sampai rumah ngerengek-ngerengek. Suka penasaran kalau masih ada yang disegel-segel gitu. Kalau keparang ngebuka, istri gue tuh paling semangat. Udah dibuka ndak? Iya. Iya. Nih. Ada apa sih dalamnya? Ada Apa apa nih? ya? Yang pasti bukan cireng kuah ya isinya. Nah, ada apanya nih? Jatuh nih. Xiaomi 12T. Ya,
aja tuh? Jadi dia first impression boxnya ada kartu ucapan terima kasih dari pihak Xiaomi ya nih teman-teman. Kemudian ini ada apanya Ini Mbak ada Dian? Kayak di tempat ramen ya. Terima kasih sudah datang. Datang kembali ya. casing ya? Oh, dapat casingnya Oh, nih iya, teman-teman. dapat casing. Iya, betul banget. Oh yang pasti ada boxnya. Oke, kita dapat box. Itu dikeresekin. Ada Ada casing transparan. casingnya. Di dalamnya, oh ada handphone. Ya iya Oh, namanya. iya. dong. Iya namanya Masa handphone. isinya mie ayam? Warna. Tolong dong biru ya? kamu yang jelasin nih. Soalnya kameranya kayaknya eksklusif banget ya. Wih, Keren desainnya kayak banget. elegan gitu Ya, ya. elegan, elegan. Oh, Warnanya juga cewek banget Iya, betul. ya. Aduh. Bukan berarti cowok nggak boleh punya ini dong. Ya kan biasanya kan ada seri warna. Iya betul banget, ada beberapa pilihan warnanya. Oh ini apa ini? Itu ada kepala charger dan juga dapat kabel datanya nih. Oh ini kepala chargernya. Iya betul. Fast charging ya pasti ya. Iya betul banget. Gede banget ya, yang orinya gede banget ya. Nih. Terus juga di sini ada yang namanya kartu garansi, pastinya sama manual book atau buku petunjuk nih buat kalian. Kalau misalkan beli HP baru kan biasanya suka bingung gitu ya, gimana Iya, nih cara cara aktifinnya? pakainya, Iya betul. gitu Jadi di ya. sini udah ada manual booknya dan untuk si kabel datanya kita lihat apakah dia Type C, USB atau Lightning nih teman-teman. Ternyata dia sudah Type C untuk di kabel datanya dan salah satu kelebihannya nih Mbak Dian Bang Keren ya Nardi, itu ya. dia sudah dapat kepala charger karena biasanya di beberapa handphone tuh suka nggak Terpisah, dapat. Iya ya. betul. Jadi kita harus Beli yang ori mahal lagi. Iya benar. Kita harus mengeluarkan biaya lagi nih teman-teman. Jadi di sini kalian udah nggak perlu. Terus juga ini kayak bagus banget kepala Bagus charger. ya. Betul banget. Kayak tetangga kita ya ndak, Apa tuh? beli handphone baru, kepala chargernya nggak dapet. Dia duitnya cuma beli handphone doang. Akhirnya tuh handphone nggak dicas, cuma dibawa-bawa doang. Ya sayang banget ya kalau kayak gitu. Enggak, ini belakangnya ya baca nih ya. Apa Ini tuh? kan ada tulisan nih Heeh. di itunya tuh di lapisannya. Iya Ternyata betul. 108 MP prograde kamera. Jadi Wow. salah satu hal yang bikin penasaran itu ya. Jadi kameranya tuh ada 108 megapiksel. Setelah ini kita akan review tuntas mengenai spesifikasinya nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Awas Channel. Oke, sekarang kita akan beralih pembahasan pada layar. Untuk Xiaomi 12T sendiri tampil dengan layar AMOLED dengan berukuran 6,67 inci dengan resolusi 2K. Layarnya didesain dengan lubang punch hole untuk menunjang kamera depan ponsel. Dan untuk layar Xiaomi 12T ini juga didukung dengan sejumlah fitur seperti refresh rate 120Hz, touch sampling rate 480Hz, dan juga untuk kecerahannya sendiri berada di angka 500 sampai 900 nit hingga HDR Plus nih. Dan Xiaomi 12T 5G juga dilapisi dengan pelindung layar Gorilla Glass 5. Oke, sekarang kita akan beralih pada bodi dimensi dan juga bahan material handphone. Untuk dimensinya sendiri, untuk tingginya berada di angka 163,1 mm dan untuk lebarnya yaitu ada di 75,9 mm. Untuk ketebalannya sendiri dia berada di angka 8,6 mm. Dan material bodi belakangnya itu adalah merupakan kaca dengan tampilan matte sehingga tidak mudah berbercak sidik jari kita ketika kita menggenggamnya. Dan untuk material depannya tentu saja glass atau kaca. Untuk beratnya sendiri menurut saya dia cukup nyaman digenggam, tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat dengan bobot 202 gram. Oke, seperti yang tadi sudah kita bahas mengenai layar dari Xiaomi 12T 5G, saat ini kita mau langsung saja ya untuk menguji performa dari layarnya.
Oke, sekarang kita akan beralih ke pembahasan dapur pacu ataupun chipsetnya. Untuk chipsetnya sendiri menggunakan MediaTek Dimensity 8100 Ultra dengan proses pembuatan 5nm yang hemat daya hingga 2,85 GHz. Untuk CPU-nya sendiri menggunakan 4 kali gold core berbasis A78 dengan 2,85 GHz dan juga 4 kali silver core berbasis A55 dengan 2,0 GHz. Dan untuk GPU-nya sendiri menggunakan GPU Mali G610 MC6. Lalu kemudian kita akan beralih pada RAM-nya. Untuk RAM-nya sendiri adalah sebesar 8GB per 256GB. RAM pada ponsel ini bisa diperluas dengan meminjam kapasitas memori internal hingga 3GB. Jadi, total RAM sementara yang bisa didapatkan yaitu sebesar 11GB. Dan untuk Xiaomi 12T 5G ini tidak menyertakan slot microSD untuk memperluas penyimpanan. Oke, jadi sekarang kita akan menguji performanya menggunakan game PUBG Mobile. Sebelum itu kita akan mengecek suhunya dulu sebelum kita mainkan. Kira-kira suhunya ada di angka berapa? Dan setelah itu nanti akan kita bandingkan ya dengan sesudah dimainkan. Oke, mau langsung kita mainkan saja. Apakah dia ada nge-lag-nya atau mungkin ada permasalahan lain-lainnya? Oke, saat ini kita telah mengubah pengaturannya ya. Tadinya pengaturannya adalah pengaturan bawaan dari handphonenya sendiri. Cuma kali ini kita akan memindahkan menjadi pengaturan yang lebih tinggi untuk yang tersedia di PUBG Mobile ini. Dan setelah beberapa menit kita mainkan, saya belum merasakan lag sama sekali. Cuma untuk suhunya lumayan terasa hangat ya. Nanti akan kita tes kembali untuk suhunya, apakah dia berubah atau masih tetap stabil. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita cek suhunya ternyata dia masih tetap stabil. Jadi ini lumayan aman ya jika digunakan untuk bermain PUBG Mobile. Sekarang kita akan membahas kamera pada Xiaomi 12T 5G. Untuk kamera belakangnya tersendiri terdapat 3 kamera. Untuk kamera sudut sampai 108 megapiksel dengan ukuran sensor 1/1,57 dan juga sudah didukung dengan OIS. Untuk kamera sudut ultra wide yaitu sebesar 8 megapiksel dan kamera makronya mencapai 2 megapiksel. Kemudian kita akan beralih ke kamera depan. Untuk kamera depan ataupun kamera selfie yaitu mencapai 20 megapiksel. Gimana nih menurut kalian? Selanjutnya kita juga akan mengetes untuk fitur-fitur kameranya secara langsung. Nah, sekarang kita masih ada di kamera selfie dari Xiaomi 12T di pengaturan berapa sih? Pengaturan 720-30 fps. Ya, betul banget. Jadi seperti ini untuk pengaturan yang paling rendahnya ya teman-teman. Nah, kalian untuk di siang hari seperti ini apakah dia sudah menimbulkan noise? Untuk delaynya kayaknya aman ya teman. Kita lagi di membelakangi cahaya, apakah pencahayaannya bekerja dengan otomatis apa enggak? Bisa kalian. Iya, betul banget. Oke, kalau gitu aku mau coba pengaturan yang lainnya yuk. Nah, sekarang kita lagi ada di pengaturan berapa nih? Pengaturan 1080-30 fps. Betul banget. Nanti ada lagi pengaturan selanjutnya di 60 fps. Nanti kita bakal coba ya guys. Nah, jadi ini yang belum tertinggi gitu ya Iya, guys ya. ini penampakan dari 1080-30 fps ya. Nah, bisa bedain. Tadi ada kayak buat filter wajah gitu ya. Oh, ada filter wajah. Iya betul banget, jadi ada efek-efeknya gitu guys. Kalian bisa pilih yang menurut kalian cocok di wajah kalian. Tapi kayaknya nggak usah pakai filter juga udah bagus. Iya, udah bagus. Dia udah Noise-nya juga nggak ada. Iya betul banget, dia udah terang gitu guys. Gimana nih kalau misalkan nanti malam hari nanti bakal kita coba juga setelah ini. Pokoknya jangan kemana-mana, kita mau ke pengaturan berikut. Nah ini udah sampai pengaturan paling tinggi aja. Ya, di 1080-60 fps. Iya betul banget, terus juga kita Penampakannya ya. masih ada di Golden Social Space, masih di suasana sore hari. Gimana menurut teman-teman? Untuk noise-nya ada, kalian bisa lihat sendiri di layar HP kalian ya.
goyang-goyang aman ya kak? Aman dong, di nggak ada pengaturan delay-nya. tertinggi ini. Kayak bagus banget gitu guys. Kelihatan mulus kinclong gitu, nggak usah kayak pakai efek gitu, ini udah kinclong banget gitu. Kayak pencahayaannya juga bekerja dengan bagus. Kayak walaupun udah malam hari atau agak sedikit gelap, tenang aja nggak bakal gelap karena udah ada pencahayaannya bagus. Iya, betul banget. Terus juga kan ini speakernya sudah Dolby Atmos. Gimana nih menurut kalian, apakah suara kita terdengar dengan baik? Kalau misalnya ada yang kurang-kurangnya, kalian bisa kasih tahu kita lewat Instagram kita di bawah. Kalau gitu juga mau ingat untuk kalian jangan lupa apa, J? Like, comment, and subscribe di Angga Waspada Channel. Halo semuanya, masih di Angelus pada channel nih, masih dengan aku Dinda. Kali ini aku sendiri dulu, nggak apa-apa ya kayaknya. Sekarang aku lagi mau review kamera utama dari Xiaomi 12T ini. Aku masih ada di pengaturan yang paling rendah, yaitu di 720/30 fps. Gimana ya teman-teman, apakah ketika aku berpindah tempat nih ada delaynya, atau misalkan suara aku kurang terdengar dengan jelas, atau mungkin ada noise-nya nih, karena kebetulan aku juga masih di sore hari. Untuk noise-nya kayaknya aman ya kalau menurut aku. Nggak tahu kalau menurut teman-teman di rumah gimana nih. Pokoknya kalau misalkan ada yang kurang-kurang, kalian bisa kasih tahu aku lewat Instagram di bawah. Aku mau untuk pengaturan berikutnya. Nah, aku udah sampai di pengaturan yang berikutnya, yaitu ada di 1080/30 fps nih teman-teman. Gimana menurut kalian? Dan untuk kamera utamanya ini bisa di zoom sampai 2 kali ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa objeknya itu kurang dekat, kalian nggak perlu maju nih, kalian tinggal menggunakan zoomnya aja nih teman-teman. Gimana menurut kalian untuk noise-nya? Apakah dia sudah mulai terlihat atau justru masih aman? Pokoknya kalian yang harus kasih tahu aku lewat Instagram komentar di bawah ya. Oh iya, nanti di pengaturan selanjutnya ada bukan aku nih, nanti ada next person nih. Let's go. Nah, sekarang udah ganti orang nih guys, sama aku JJ. Nah, tadi Kak Dinda kan udah yang pengaturan sebelumnya, sekarang aku lagi di pengaturan 1080/60 fps. Ini penampakan dari pengaturan 1080/60 fps ini ya guys. Kalian bisa bedain pengaturan dari sebelumnya sampai hari ini, sampai sekarang di pengaturan ini. Kalian bisa lihat ada noise apa enggak, terus pencahayaannya bekerja dengan bagus apa enggak nih guys. Menurut kalian bisa komen di bawah. Oke, kita lanjut ke sini. Guys, balik lagi sama aku sekarang di pengaturan 4K 30 fps. Nah, ini penampakan dari pengaturan paling tertinggi ya guys. Kalian bisa bedain dari pengaturan paling rendah sampai ke tinggi sampai sekarang ini. Oke, aku juga mau ngasih tahu ada flash juga di handphone ini, dan tapi digunakannya sebelum menyalakan video ya guys. Tadi kita bakal coba di malam hari, dan aku juga mau ngingetin jangan lupa like, comment, and subscribe di Angga Waspada Channel. Dadah. Nah, balik lagi dari kamera selfie dari Xiaomi 12T. Kita sekarang lagi dari pengaturan berapa, Jen? 720/30 fps. Bawa pengaturan paling kita ada live musik gitu ya, Jen. Ya, tuh. Gimana menurut kalian, suara kita nih terdengar dengan baik atau enggak? Komen di bawah. Kita lagi di malam hari, suasana malam di Golden Light Cafe. Kalian bisa lihat ya, bisa bandingin di pengaturan sekarang nanti sampai nanti. Iya, betul banget. Jadi walaupun yang terendah masih tetap bagus ya, tuh. Untuk delaynya aman ya, Jen? Aman. Oke, kita coba pengaturan berikutnya yuk. Let's go. Nah, sekarang kita lagi dari pengaturan berapa nih? Di pengaturan 1080/30 fps. Iya, betul banget, tapi ini belum yang tertinggi untuk kamera selfie ya. Gimana menurut kalian soal pencahayaannya? Kita lagi membelakangi cahaya dan agak di luar ruangan yang kurang pencahayaannya guys. Ya betul banget, tapi masih oke sih ya. Gimana nih menurut Delaynya aman ya kak. Noise-nya juga aman. Pengaturan ini. Gimana nih menurut kalian dari suara delay noise-nya? Pokoknya kalau misalnya ada yang kurang-kurang, kalian bisa kasih tahu kita lewat Instagram komentar di bawah. Oke, kita mencoba pengaturan yang paling tinggi. Nah, sekarang kita masih di pengaturan berapa nih, Jen? Masih di 1080/30 fps, tapi kita lagi menggunakan flash-nya. Ya, perbedaannya adalah kita sedang menggunakan flash nih teman-teman. Jadi kalian sudah bisa melihat perbedaan dari sebelum memakai flash sampai sekarang sudah memakai flash. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Jadi makin terang gitu ya, kayak noise-nya kabur gitu. Untuk jalannya aman ya walaupun menggunakan flash. Gimana menurut kalian? Nah, ini kita udah sampai di pengaturan paling tertinggi, yaitu berapa, Jeng? 1080/60 fps. Iya betul banget, tapi kalau menurut aku untuk di pengaturan flash agak sedikit redup ya untuk di malam hari. Jadi gimana menurut kalian? Dan juga untuk di pengaturan ini di kamera selfie tidak bisa menggunakan flash ya, dia. Jadi hanya di 1080/30 fps. Ini penampakannya ya di luar ruangan yang agak kurang pencahayaan. Kalian bisa bandingin dari pengaturan sebelumnya. Dan juga kita mau ingetin ke kalian di rumah, jangan lupa apa, Jeng? Like, comment, and subscribe di Angga Waspada Channel. Halo semuanya, balik lagi nih di Angga Waspada Channel, masih dengan aku Dinda, dan kali ini aku sendiri dulu nggak apa-apa ya.
Kali ini aku mau review kamera utamanya nih dari si Xiaomi 12T 5G. Sekarang aku masih ada di pengaturan yang paling rendah, yaitu ada di 720 30 fps nih teman-teman. Gimana menurut kalian untuk suasana malam hari seperti ini? Apakah cahayanya cukup memadai atau misalkan kurang? Atau mungkin justru karena gelap dia bakalan delay gitu nih ketika aku berpindah tempat. Gimana menurut kalian? Terus juga untuk suara aku gimana ya teman-teman, karena speakernya sudah didukung dengan Dolby Atmos. Gimana nih, apakah suaranya jernih atau justru malah kurang baik gitu? Tapi menurut aku untuk si Dolby Atmos ini tidak perlu diragukan lagi ya. Pokoknya kalau ada yang kurang-kurangnya kalian bisa kasih tahu aku lewat Instagram komentar di bawah ya. Aku mau coba pengaturan berikutnya yuk. Nah, kali ini pengaturannya sudah lebih meningkat menjadi 1080 per 30 fps nih, dan juga karena ini malam hari aku sedang mencoba menggunakan fitur flash yang tersedia di sini nih. Cuma untuk fitur flashnya kalian harus menyalakannya sebelum videonya dimulai ya, jadi harus lebih awal gitu. Jadi kalian nyalain flashnya baru kalian pencet tombol untuk memulai rekaman videonya nih teman-teman. Gimana kalau misalkan menggunakan flash tanpa ada delay? Coba kalau digoyangin ke kanan ke kiri, atau mungkin justru ada noise-nya nih, malah justru noise-nya bertambah banyak ketika memakai flash. Gimana nih menurut teman-teman di rumah? Kalian harus perhatiin HP-nya secara detail ya. Oke, selanjutnya kita akan berganti pengaturan dan juga berganti personil nih. Let's go. Nah, sekarang guys, aku yang gantiin Kak Dinda. Aku JJ, masih ingat sama aku kan? Nah, sekarang aku lagi di pengaturan meningkat lagi di 1080 60 fps. Ini pengaturan kedua dari 1080 ya guys, karena pengaturan sebelumnya gue ada 2 fps, jadi ini aku lagi di 60 fps. Nah, bagaimana nih penampakan dari pengaturan di 1080 60 fps ini? Ada perbedaannya apa enggak? Kalian bisa komen di bawah. Untuk delaynya coba kameramen. Untuk delaynya kalian bisa juga komen di bawah perbedaan delaynya, dan juga ada noise apa enggak, bisa komen di bawah. Oke, let's go lanjut. Oke, aku udah naik ke pengaturan selanjutnya di 4K 30 fps. Oke, ini paling pengaturan paling tertinggi ya guys. Kalian bisa bedain ini penampakannya dari pengaturan yang paling rendah sampai tertingginya guys. Kalian bisa bandingin dari noise-nya, pencahayaannya, dan aku juga lagi pakai flash di ruangan terbuka di malam hari, suasana malam guys. Kalian bisa bandingin dan juga lihat perbandingan pencahayaannya itu bekerja dengan bagus, otomatis apa enggak. Bisa komen di bawah. Aku jangan mau ngikutin juga buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe di our channel. Bye bye. Oke, untuk audionya sudah dibekali dengan speaker ganda dan juga sudah didukung oleh Dolby Atmos, yang menurut saya tidak perlu diragukan lagi untuk kualitasnya, yaitu tentu saja terasa kencang, jernih, namun tidak cempreng. Untuk itu mari kita tes langsung saja mengenai audionya. Untuk saat ini kita akan beralih pembahasan pada baterai dan juga pengisian dayanya. Untuk baterainya sendiri ada di angka 5000 mAh, seperti handphone pada umumnya ya.
dan juga mendukung pengisian daya turbo 120 watt dengan kabel yang bisa terisi 100% hanya dalam 21 menit nih. Gimana menurut kalian? Dan untuk USB-nya yaitu adalah Type-C ya. Nah, gimana nih teman-teman tentang unboxing dan review lengkap dari Xiaomi 12T-nya ini? Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut Bang Narji dan istri gimana sih nih? Wah, kurangnya cuma satu. Apa tuh? Saya belum punya uang buat beli itu. Waduh, kacau. Ini udah aku genggam erat loh. Iya, gimana nih Bang Narji? Udah aku genggam erat ini. Emang setiap digenggam itu udah berarti hak milik? Ya belum tentu lah. Kayaknya kan udah nempel dikit-dikit. Oke, yang punya Xiaomi kirimlah 2 ke rumah gitu. Kode nih. Simple aja. Kalau menurut aku desain ya, desainnya elegan. Iya betul. Tuh. Ayah juga kayaknya dipegangnya nggak terlalu berat dan nggak terlalu enteng, itu berasa. Nyaman gitu ya, Nyaman di nyaman handphone. untuk digenggam. Ya handphone sekarang lah. Iya. Dipegangnya tuh nyaman kemana-mana. Iya benar. Terus kalau buat foto-foto juga ya kameranya Kameranya bagus ya. bagus. Terus tapi dia ada kurangnya nih teman. Apa nih kurangnya? Dia nggak ada slot buat kartu memorinya nih Bang Narji. Nah, memorinya dia berapa ya? Internalnya? Internalnya ada di 256 GB nih teman-teman. Tapi nggak ada eksternalnya. Iya. Oh. Terus juga dia- rajin-rajin mindahin dong. Pindahin aja. Oh. Terus juga dia tidak ada untuk kabel jacknya, jadi harus pakai earphone Bluetooth Oh nih. iya, kalau ini ya buat Iya, dengerin bener lagu ya. banget, gitu. Jadi Nggak kalian apa-apa. nanti kalau misalkan mau beli earphone tuh yang Bluetooth ya teman-teman gitu. Terus untuk spesifikasi lainnya kalian juga sudah bisa menonton di sebelumnya tadi untuk review lengkapnya, spesifikasi dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari tim Awas Channel. Sekian dari aku Dinda. Dan kita Andika dan Usi juga terima kasih udah diundang di channel Tadi ini. perasaan pas Terus ya? perkenalan Andin sama iya. Gimana? Dalam 5 menit pasangan kita tuh berubah. Ntar nih kita nyampe gerbang udah jadi anak Asanti. Ya, sampai ketemu lagi. Dah. Ini mumpung yang punya nggak lihat kantongin. Kantongin dulu ya. Belum undang bintang tamu copet.